Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita selalu dalam lindungannya. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, welcome home. Nah saudara, tidak terasa ya, sudah 1 tahun lebih kita beribadah dari rumah. Kabar baik bagi kita semua, mulai minggu depan tanggal 4 April kita sudah bisa beribadah onsite. Saudara dapat mendaftarkan diri untuk ibadah onsite melalui mobile apps GBI dan Mogot yang sudah tersedia di App Store dan Play Store. Dan saudara, ibadah onsite sudah mengikuti protokol kesehatan. Berikut cuplikannya. Di belakang saya saat ini sedang dilakukan penyemprotan disinfektan ruangan untuk memastikan bahwa ruangan ini benar-benar steril dan siap digunakan untuk ibadah offline kita. Selama ibadah berlangsung, wajib menggunakan masker maupun face shield, juga membawa hand sanitizer. Dilarang melepas masker dan face shield selama ibadah berlangsung,
Dilarang bersalaman maupun tos dalam bentuk apapun dan langsung pulang setelah ibadah selesai. Untuk saudara yang ingin tetap mengikuti ibadah online bisa melalui channel YouTube GBI dan Mogot setiap hari Minggu dan sudah dimulai pukul 9.45. Bagi saudara yang rindu didoakan dapat mengisi permohonan doa melalui mobile apps dan klik Help Center. Kami terus berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk agar setiap doa yang disampaikan boleh dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, mari kita saksikan DM News untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, hari ini saya akan menginformasikan tentang dua fitur yang ada di mobile apps GBI dan Mogot. Yang pertama adalah News. Di sana disampaikan informasi-informasi tentang ibadah online GBI dan Mogot. Yang kedua adalah fitur Event. Di sana Bapak Ibu bisa melihat jadwal ibadah onsite GBI dan Mogot. Di sana juga Bapak Ibu bisa booking seat ibadah onsite. Nah, gimana caranya? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah login di mobile apps GBI dan Mogot, Bapak Ibu boleh masuk di fitur event, kemudian pilih jam ibadah, kemudian pilih join atau hadir di mobile apps. Di sana akan keluar nomor urut kursi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu boleh cek di sosial media GBI dan Mogot. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terberkati dengan ibadah hari ini, bisa share agar dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Demikian DM News untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom, GBI dan Mogot. Welcome home. Welcome home. Yes, it feels like home. Saudara, pagi ini adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk kita bisa menghampiri Tuhan, membawa pujian, syukur kita kepada Tuhan. Mengingat kasih setianya dan rahmat yang sempurna bagi setiap kita. So, mari sama-sama kita set aside, kita singkirkan semua penghalang-penghalang, beban, apapun itu kita datangi Tuhan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Saat ini kami mau khususkan waktu yang ada di depan kami untuk kami bawa pujian, syukur kami. Terima kasih untuk kasih setia, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Mari sama-sama kita persembahkan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on church, let's worship Jesus. Kami menyembah-Mu, kami angkat suara, tinggikan-Mu, oh menyembah-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Dari masa ke masa, dari musim ke musim, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, oh, bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, bagiku Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu.
Selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Dan mulutku memuji-Mu, mengangkat suara tinggikan nama-Mu. Terima kasih buat kasih setia, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak berkesudahan, kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur, ku memuji, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Kau setia, Kau luar biasa. Ku menyembah-Mu, bermasmur bagi nama-Mu, melewati setiap musim dalam hidup kami. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau setia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Kau setia Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh terbukti, tak pernah berakhir. Oh, Kau setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kami rasakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan pagi ini kami siap untuk bersuka cita, merayakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Jemaat di rumah sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Hey, haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Selayaknya kita bersyukur memuji Tuhan. Come on, let's praise Him. Hey. Come on. Join with me. Clap your hands, everybody. Hey. He is good. He is faithful till the end. Bukankah Tuhan itu baik? Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Ayo sama-sama nyanyikan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on church, dengan sukacita ku kan menari, hey, dengan sorak-sorai memuji, oh menyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh kasih Allah tak berkesudahan,
Hari ini mari sama-sama kita putuskan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Dengan sukacitaku dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey! Dengan sukacitaku kami mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Sang Raja selamanya. Come on, put your hands together for Jesus. Hallelujah. Hey. Aha. You've been so faithful till the end. All right. Come on, sing with me. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. Oh, I'm grateful for who you are, for all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey, come on, put your hands together one time. Sing hallelujah, oh hallelujah. Thank you, Jesus. Oh hallelujah. Our God saves. Oh hallelujah. Highest praises. Oh, we cry, oh, hallelujah. We give thanks. Come on, raise your hands together with me. I'm grateful for who you are and all you've done. Oh, you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Sing it one more time. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hey, yeah. You've been so faithful to me. You've been so good, so good, so good. Oh, you've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank
Izinkan saya mendengar satu sorak yang keras buat Tuhan Yesus. Come on, sorakan haleluya. Shout haleluya. We praise you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Kami mengingatkan diri kami. Walau kami sedang berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak perlu takut akan bahaya. Karena Tuhan menyertai kami. Walau kami sedang menghadapi tantangan masalah, badai yang begitu besar dalam kehidupan kami harus ingatkan diri kami. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Ya mari sama-sama kita menyembah Tuhan pagi ini. Kami angkat suara kami Tuhan, meninggikan nama-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Bagi-Mu yang layak terima pujian, layak terima sembah kami, layak terima pengagungan kami. Shandaya rabakaya raraba shandaya rarararara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil mengangkat tangan kami menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas pujian umat tebusan-Mu. Engkau layak, layak terima puji, layak terima sembah kami. Kemuliaan hanya
sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak untuk terima pujian, kemuliaan hanya. Ayo sekali lagi saudara nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo mari sama-sama kita persembahkan tepuk tangan pengagungan, meninggikan nama Tuhan, mengelulukan Dia Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Welcome home. Senang sekali saya bisa menyapa setiap saudara semua. Dan ada satu kabar gembira yang saya mau sampaikan, bahwa minggu depan kita akan bisa bertatap muka. Ya, sudah 1 tahun saya tidak menatap saudara secara fisik. Saya sangat bersuka cita, saya sangat bergairah menantikan waktunya. Mulai tanggal 4 April kita akan mengadakan ibadah onsite, sekalipun tetap kita akan adakan ibadah online. Jadi puji nama Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik, sehingga kita bisa kembali bertatap muka. Saudara, hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya yang saya sudah sampaikan pada tanggal 28 Februari dan juga pada tanggal 7 Maret, yaitu bangkit dari krisis. Hari ini saya akan sampaikan bagian yang ketiga, yang merupakan bagian terakhir dari khotbah ini dengan tema bangkit dari krisis. Yuk saya ajak kita kembali merenungkan ayat nats yang saya sampaikan untuk tema bangkit dari krisis ini. Yaitu Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, di dalam menyampaikan tema khotbah bangkit dari krisis, saya mengambil contoh yaitu perusahaan Apple
yang pada tahun 1997 mengalami krisis yang sangat parah, bahkan sudah diambang kebangkrutan. Tapi kemudian Steve Jobs kembali masuk dalam perusahaan Apple dan menjabat sebagai CEO. Lalu dia mulai mengkampanyekan, mulai menjalankan satu moto di dalam perusahaan itu, think different. Berpikir dengan cara yang berbeda. Dan apa yang terjadi saudaraku, Steve Jobs mampu memimpin perusahaan Apple untuk bangkit dari krisis. Bahkan mencapai satu hasil yang bahkan jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya saudara. Nah, saya tambahkan daripada moto yang diciptakan oleh Steve Jobs ini, kalau dia katakan think different, saya tambahkan dengan kata act different. Berpikir dengan cara yang berbeda, bertindak dengan cara yang berbeda. Nah, di bagian pertama dan kedua saya sudah menyampaikan apa yang pemazmur katakan supaya apa saja yang kita buat itu menjadi berhasil. Pemazmur katakan ada dua hal untuk seseorang melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya menjadi berhasil. Yang pertama adalah dia harus menjauhi orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Sudah saya sampaikan hal ini di bagian 1 dan bagian kedua. Dan yang kedua saudaraku yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah bahwa orang yang berhasil di dalam segala sesuatu adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Saudara, hari ini saya mau sampaikan tentang hal ini. Bagaimana kita bisa memiliki kesukaan akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hal ini, saya mau tunjukkan dulu kepada saudara apa sih sesungguhnya manfaat daripada firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan baca dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat ke-16. Berkata seperti ini. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, kita meyakini Alkitab, firman Tuhan, itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Memang bermanfaat, memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang firman Tuhan, bahwa ternyata manfaat-manfaat yang Rasul Paulus tunjukkan tentang firman Tuhan, itu sangat kuat hubungannya kalau kita berbicara tentang think different, act different. Berpikir dengan cara yang berbeda dan bertindak dengan cara yang berbeda. Karena ternyata manfaat dari firman Tuhan buat hidup setiap kita, yang pertama dikatakan mengajar. Dan yang kedua menyatakan kesalahan. Untuk kita bisa berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda supaya kita berhasil bangkit dari krisis, tentunya kita perlu tahu kesalahan-kesalahan apa saja yang kita lakukan di dalam cara kita berpikir ataupun juga di dalam cara kita bertindak. Lalu manfaat berikutnya dari firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setelah firman Tuhan mengajar dan menyatakan kesalahan kita, firman Tuhan juga mengajar kita untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Perhatikan saudaraku. Berarti kalau kita mau think different, act different,
berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda, maka kita butuh firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan dan menunjukkan kebenaran-kebenaran. Bagaimana kita sekarang berubah, berpikir dengan cara yang berbeda. Tidak lagi berpikir dengan cara yang salah, tetapi berpikir dengan cara yang benar. Bertindak tidak lagi dengan cara yang salah, tetapi bertindak dengan cara yang benar. Dan Rasul Paulus katakan kita bisa dapatkan semua itu melalui firman Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara seperti ini, mungkin sebagian kita akan berkata, wah itu kan kalau kita bicara firman, itu kan memperbaiki kelakuan. Cocok sih kalau mungkin kita punya krisis di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, orang tua atau anak. Tapi apa hubungannya firman Tuhan kalau kita punya krisis dalam pekerjaan? Kalau kita punya krisis di dalam bisnis? Sepertinya gak relevan, sepertinya gak berhubungan. Salah saudaraku. Ternyata amat sangat berhubungan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu saudaraku? Ternyata hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Harvard University bekerja sama dengan Carnegie Foundation dan juga bekerja sama dengan Stanford Research Center itu mendapatkan hasil bahwa keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya itu sangat ditentukan. 85% itu oleh soft skill-nya. Apa yang dimaksud dengan soft skill saudaraku? Yaitu karakter, perilaku, ataupun kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Untuk berinteraksi dengan orang lain. Perhatikan. Studi penelitian menunjukkan bahwa kalau seseorang berhasil dalam pekerjaannya, 85% itu ditentukan oleh soft skill-nya. Karakter, perilaku, kemampuan dia di dalam berhubungan dengan orang lain. Hanya 15% ditentukan oleh hard skill-nya. Apa yang dimaksud dengan hard skill? Yaitu kemampuan secara teknis atau pengetahuan tentang pekerjaannya itu. Perhatikan saudaraku. Bukan berarti kita mengabaikan kemampuan teknis. Bukan berarti kita mengabaikan pengetahuan-pengetahuan. Tidak sama sekali. Tetapi yang kita perlu pahami ternyata karakter seseorang, perilaku seseorang, kemampuan seseorang membangun hubungan dengan sesamanya itu memiliki kontribusi 85% untuk orang itu bisa berhasil dalam pekerjaannya. Sementara kemampuan teknis dan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya tentang pekerjaannya itu hanya memberikan kontribusi sebesar 15%. Bahkan saudaraku, kalau saya merenungkan, seseorang itu kalau dia mau meningkatkan kemampuan teknisnya, kalau dia ingin meningkatkan pengetahuan-pengetahuannya, skillnya di dalam pekerjaannya, itu juga membutuhkan karakter yang baik. Membutuhkan kerendahan hati untuk dia terus punya daya juang untuk mau belajar dan berubah. Saya menemukan sekalipun ada orang-orang yang secara kemampuan intelektual begitu pandai, tetapi tidak memiliki karakter yang cukup baik, tidak memiliki kerendahan hati yang cukup. Akibatnya apa saudaraku? Kalau dia sudah merasa bisa tentang sesuatu, dia berhenti untuk belajar dan berubah. Dan akibatnya dalam waktu singkat dia mulai ketinggalan. Kita tahu pengetahuan, kemampuan teknis itu waktu demi waktu terus berubah. Ada perbaikan demi perbaikan, ada perbaikan demi perbaikan. Jadi
Kita perlu punya karakter yang kuat, karakter yang baik, sikap hati yang rendah untuk terus mau belajar dan berubah. Baik secara karakter, perilaku, juga mau belajar dan berubah di dalam pengetahuan dan kemampuan teknis di dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita paham akan hal ini, saudaraku, berarti untuk seseorang bisa bangkit dari krisis, untuk seseorang bisa berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, termasuk di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan saudara, di dalam bisnis saudara, kita semua sungguh-sungguh membutuhkan firman Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata, firman Tuhan memiliki manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karenanya hari ini saya mau ajak kita renungkan betapa kita membutuhkan firman Tuhan untuk kita think different, act different. Berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Pemazmur katakan, orang yang berhasil di dalam kehidupannya, dia akan menyukai firman Tuhan. Untuk kita bisa menyukai firman Tuhan, saya mau jelaskan seperti ini. Untuk kita bisa menyukai sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Nomor satu yang sangat penting adalah kita mengerti, kita mengetahui, kita memahami manfaat apa yang bisa kita dapatkan untuk kalau kita melakukan hal tersebut. Saya berikan contoh saudara ya. Saya pernah khotbahkan ini, saya pernah sampaikan juga kepada saudara ya. Kalau dulunya saya itu tidak suka minum kopi, khususnya kopi pahit. Tapi karena beberapa tahun yang lalu saya baca ternyata minum kopi pahit itu begitu banyak manfaatnya. Dan saya sangat ingin untuk mendapatkan manfaat itu. Maka saya mulai belajar, saya mulai berlatih minum kopi pahit. Dan akhirnya saya menyukai. Walaupun awalnya tidak menyukai, tapi waktu saya tahu manfaatnya dan saya berlatih untuk minum kopi pahit, akhirnya saya menyukai. Hari ini saya sangat suka minum kopi pahit, saudara. Demikian juga contoh lain adalah berolahraga, saudaraku. Ya, kalau kita tahu benar manfaat olahraga dan kita merasakan betapa kita sangat membutuhkan manfaat berolahraga itu. Walaupun awalnya mungkin sulit, tapi kita mulai melatih diri, mendisiplinkan diri, dan waktu kita mulai merasakan manfaatnya, kita akan mulai menyukai berolahraga. Perhatikan. Hal yang sama seperti firman Tuhan. Kita perlu benar-benar paham, tadi saya sudah jelaskan. Betapa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk hidup kita. Bukan hanya di dalam kehidupan keluarga, berkeluarga. Tetapi ternyata di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur 1 ayat ketiga dikatakan berhasil orang yang menyukai dan merenungkan firman Tuhan itu akan berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Bukan hanya pada aspek tertentu tapi seluruh aspek kehidupannya. Karenanya kalau kita benar-benar merindukan hidup ini kita jalani dengan penuh keberhasilan. Tentunya kita juga mulai paham betapa kita membutuhkan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya, maka yang saya mau katakan adalah biasanya selalu sulit di tahap awal. Tapi saat kita mulai melatih diri dan kemudian mulai merasakan manfaatnya, maka kita akan mulai menyukainya. Dan semakin lama bisa semakin menyukainya. Saya mau bersaksi saudaraku. Buat saya
membaca dan merenungkan firman Tuhan bukanlah kewajiban. Karena sejak lama saya tahu manfaatnya dan kemudian saya mulai melatih diri, mendisiplinkan diri untuk setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Saya mulai merasakan manfaatnya. Saya mulai bisa menikmatinya. Dan saya mau bersaksi sama saudara, sekarang saya sama sekali tidak merasa sulit untuk membaca dan merenungkan. Itu bukan kewajiban buat saya, tapi itu kesenangan. Kenapa? Karena saya bisa menikmati saat saya membaca, merenungkan, dan saya bisa merasakan manfaat. Perubahan demi perubahan terjadi dalam pola pikir saya, dalam perilaku, dalam tindakan saya. Dan saya bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan membuahkan keberhasilan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, saudaraku, yang kemudian adalah kalau kita sudah menyukai firman Tuhan, maka hal kedua adalah merenungkannya siang dan malam. Saudara, kita harus mulai dengan menyediakan waktu yang cukup untuk kita mulai membaca Alkitab. Ya, kalau saudara rasa berat, kalau saudara baca dari perjanjian lama, saudara bisa mulai dari perjanjian baru. Ya, saudara sediakan waktu. Saya mendorong, sekali lagi saya mendorong. Coba usahakan ya saudara, coba berlatih, coba mendisiplinkan diri. Kalau awal-awal sulit enggak apa-apa, terus coba berlatih. Paling enggak kita sediakan waktu 1 jam 1 hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kegiatan kita merenungkan firman Tuhan itu dimulai dengan membaca. Saya usulkan kita membacanya jangan cepat-cepat, tapi lambat-lambat sambil kita resapi, sambil kita renungkan. Waktu kita sungguh-sungguh membaca dengan serius, dengan penuh konsentrasi. Bahkan sambil hati kita berdoa, Tuhan aku mau Engkau ajar. Maka saya percaya ada hal-hal yang begitu berkesan di hati kita. Menjadi satu rema, menjadi sesuatu yang mencerahkan. Mengajar kita, mencerahkan kita. Memberi inspirasi tertentu buat kita. Nah, kalau kita dapatkan itu, kita catat baik-baik. Mari kita biasakan mencatat apa yang kita dapatkan dan dari pembacaan yang kita lakukan. Mungkin itu bisa berupa pelajaran karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mungkin itu bicara teguran dan juga mungkin itu berbicara arahan buat kita. Karena firman Tuhan bermanfaat menunjukkan kesalahan. Dan juga firman Tuhan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Memperbaiki kelakuan kita. Nah kalau hal-hal itu kita dapatkan, mari kita catat baik-baik. Gunanya apa? Kita bisa mengingat lagi di hari-hari ke depan. Kita bisa mengulang dan mengingat lagi. Nah kalau kita sudah biasakan mencatat, maka hal berikutnya adalah kita mulai merenungkannya. Apa yang kita dapatkan dan kita mulai melatih diri untuk melakukannya hari demi hari. Sekali lagi saya ulangi saudara ya. Kita sediakan waktu yang cukup. Paling tidak 1 jam sehari. Lalu kita mulai baca. Lambat-lambat kita resapi. Lalu kita dapatkan sesuatu dan kita catat. Kita catat, kita renungkan apa yang kita dapat. Dan kita mulai mencoba melakukannya hari demi hari. Saya yakin dan percaya saudaraku. Waktu kita mulai menyukai firman. Dan waktu kita mulai merenungkannya siang dan malam. Perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan bisa bangkit dari krisis. Bahkan kita bisa mendapati sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pernah dapatkan di masa-masa sebelum krisis. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa saudara. Biar Engkau memeteraikan setiap kebenaran-Mu
di dalam hidup setiap kami. Aku sungguh-sungguh minta saat ini Engkau menjamah hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh bisa terbuka dan dimerdekakan oleh kebenaran firman. Tuntun setiap kami Roh Kudus untuk mampu menyukai akan firman-Mu, untuk mampu merenungkannya siang dan malam, sehingga apa yang Kau ajarkan itu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, mengubahkan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami boleh bangkit dari krisis kami, baik di dalam hubungan, di dalam keluarga, ataupun juga krisis dalam pekerjaan, dalam bisnis, ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Kami percaya kuasa-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus akan mengubahkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan. Selalu saya ingatkan kalau kita memberi persembahan tidak ada kewajiban. Tapi harus didasari dengan kerelaan hati dan ketulusan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kami mau berikan sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa apa yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Dan dipakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau terus memperbesar kapasitas hati setiap kami. Kau melipat gandakan apa yang Kau percayakan. Sehingga Engkau juga pakai kami menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Sang Raja selamanya. Saudara, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati kita dan mari angkat kedua tangan kita. Pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, sehingga matanya senantiasa tertuju ke dalam kehidupanmu. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.